Matius pasal 22 ayat 37 sampai 38. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 38. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Penutup dari tema bulan Juli, hidup yang terarah kepada Kristus, akhirnya puncaknya adalah mengasihi Dia sepenuh hati. Kasih dan benci itu saudara sangat tipis ya. Ketika kasih itu dilukai, ketika kasih itu disakiti, dapat berubah menjadi benci. Ya, apakah itu kasih sejati? Ya, mengapa mudah sekali berubah menjadi benci? Pertanyaannya kan seperti itu. Kalau kita mau belajar tentang mengasihi Tuhan, kita akan belajar apa itu kasih. Suami istri yang bercerai, pacar yang putus, biasanya saudara-saudara tidak mau bertemu lagi, Ya, biasanya ada yang tetap baik-baik saja, pasti ada. Tetapi biasanya ngapain juga mau ketemu kalau sudah putus. Ya. Di Semarang kita baru saja dengar di Banyumanik, seorang suami dari TNI menyuruh pembunuh bayaran ya, membunuh istrinya sendiri. Istri yang dinikahinya, alasannya dulu waktu menikah apa? Karena cinta. Ya, ternyata berusaha dibunuh walaupun tidak mati. Ya, heran ya, istri dibunuh, bayar pembunuh bayaran. Pembunuh bayarannya dibayar 120 juta janjinya. Suruh bunuh istrinya. Kenapa 120 juta itu besar loh saudara. Kalau istrinya kurang cantik lagi lah 120 juta itu untuk dandani istrinya jadi cantik itu. Iya, dandani kulit wajah, rambutnya, perawatan, kukunya di pedicure, medicure, dan kiur lain ya. Nah kan jadi cantik sebetulnya. Kenapa 120 juta itu untuk membunuh istrinya? Ini orang yang dulu mencintai. Makanya cinta dan benci itu kadang-kadang, kasih dan benci itu bedanya tipis-tipis. Ketika kasih itu dikecewakan, dia berusaha menjadi benci. Nah, tapi kalau di dalam cerita itu bukan karena dikecewakan menurut saya ya. Tapi dibutakan. Karena ada dua hal yang dapat membutakan manusia. Apa itu? Yang pertama cinta, yang kedua benci. Nah, tadi sudah tak singgung. Cinta itu buta. Buta apa? Silahkan saudara, kalau anak saudara jatuh cinta, saudara kasih tahu kelemahannya pacarnya yang dicintai. Bocah kuwi ketok nakal loh, bocah kuwi cinta itu buta, wis pokoknya enggak ngerti. Pokoknya aku cinta, membutakan dari kesalahan-kesalahan, kejelekan-kejelekan. Sebaliknya kebencian itu buta, membutakan apa? Membutakan orang dari kebaikan-kebaikan. Nek wis kadung benci, mbok enek apike sudah ndak terlihat apiknya. Sing ketok eleke tok. Apike itu ndak pernah dilihat. Ya, sing kelihatan itu cuma jeleknya, ndak enek apike. Nah, itu orang namanya sudah benci. Jadi cinta yang membutakan, benci juga membutakan. Kalau cinta membutakan kepada kebaikan, kepada kejelekan-kejelekan, kalau benci itu membutakan kita dari kebaikan-kebaikan seseorang. Ya, contohnya Kopda, Kopral 2 Muslimin ini buta karena cinta, sehingga dia tidak melihat kebaikan-kebaikan istrinya lagi. Ya, hati-hati ini ya, kita kadang-kadang bisa seperti itu ya.
Nah, karena dia cinta kepada wanita lain, dia buta juga wanita itu siapa yang dicintainya itu. Wanita baik-baik atau enggak. Kalau baik-baik kok mau kan gitu ya. Nah, faktanya dia buta. Jangankan kok suami istri, saudara-saudara, teman gereja. Katanya dalam Yesus kita bersaudara. Aduh, kalau sudah benci, saudara enggak mau ketemu. Ya, pindah gereja, makanya sejak dulu saya berkata jangan pindah gereja. Saya pernah punya masalah dengan pendeta saya, pernah dinengi pendeta saya, pernah pendeta saya tak sarami melengos. Nek saya marah-marah saya dengan saudara, saudara marah dengan saya, saudara salaman dengan saya tidak pernah melengos ya. Pendeta saya melengos, tapi saya tidak pernah meninggalkan gereja saya. Saya selesaikan masalahnya. Karena apa, saudara-saudaraku yang dikasih ini aneh. Katanya besok di surga itu kita bersama-sama selamanya. Di dunia 1 menit tidak tahan. Kan lucu. Makanya Moses Ibnu Esra itu seorang filsuf Yahudi. Dia berkata, saudara, cinta membutakan kita kepada kesalahan-kesalahan, namun kebencian membutakan kita kepada kebaikan-kebaikan. Kadang-kadang ketika kita sudah benci pada teman-teman segereja, sampai kebaikannya itu tidak terlihat. Ketika kita benci kepada orang tua kita, kebaikan orang tua kita tidak terlihat. Ketika kita benci kepada anak-anak kita, kebaikannya juga tidak terlihat lagi. Kebanyakan nonton sinetron sih ya. Sinetron kan saya sudah pernah bilang bawang merah, bawang putih itu bawang merah itu juaha tok ndak enek apike. Bawang putih itu apik tok, gak enek eleke. Itu sinetron. Makanya saudara harus sabar ya. Sabar. Makanya ketika saya dan saudara jengkel, marah sama teman-teman gereja, entah itu pendeta, jengkel sama WL, singer, jangan dilihat jeleknya tok. Baiknya juga ada. Orang itu jangan picik ya. Selalu menjaga wawasan kita itu luas. Jadi kasih itu sesungguhnya kalau kita melihat secara umum, ini secara umum dulu ya, kalau kita ngomong mengasihi Allah nanti, itu kasih yang tidak seperti ini. Kasih yang secara umum itu tergantung kepentingan-kepentingan kita. Kalau saya disenangkan ya saya mengasihi, kalau saya perasaanku nyaman, dibikin nyaman ya saya mengasihi. Kalau saya diuntungkan ya saya mengasihi, tetapi kalau saya sudah tidak nyaman, saya sudah tidak bahagia, kalau saya sudah tidak suka, tak buang. Itu kalau kasih dunia. Ya, selama kamu menyenangkan aku, selama kamu memberi kebahagiaan kepadaku, selama kamu memberi ketentraman, maka aku mengasihi kamu. Tetapi kalau kamu mulai menyakiti aku, kalau kamu mulai menjengkelkan aku, kalau kamu mulai menyinggung aku, enyahlah dari hidupku selamanya. Itu dunia loh ya. Jangan dipakai untuk nilai. Kalau saudara kita masih seperti ini di ruangan ini, ya kita masih orang dunia. Aku mengasihi selama kamu membahagiakan aku. Aku mengasihi kamu selama kamu membuat aku nyaman. Aku mengasihi kamu selama. Untungnya Tuhan Yesus enggak gitu ya. Aku mengasihi kamu selama kamu tidak melanggar perintahku. Aku mengasihi kamu selama kamu tidak mengecewakan aku. Kalau Tuhan yang gitu, saudara. Kita maunya Tuhan itu Tuhan sebagaimana ada Tuhan, aku ini penuh dosa datang kepadamu, terimalah. Lalu kita minta diterima. Tapi teman-teman kita ketika bikin kesalahan-kesalahan tidak diterima. Kan aneh. Kita ini punya standar ganda. Standar dunia untuk teman-teman kita, untuk Tuhan tolong perlakukan standar yang rohani. Kalau saudara pengen diperlakukan, kita ini pengen diperlakukan secara rohani Tuhan, saudara berdosa diterima, saudara buat kesalahan diterima,
saudara mengecewakan diterima, ya terimalah teman saudara saat mengecewakan. Kan Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami itu ya di bawahnya itu, kalau kamu mengampuni orang yang bersalah kepada kamu, Bapamu di surga juga akan mengampuni. Kalau kamu yang berdosa minta diampuni, kalau kamu bersalah minta diampuni, ampuni juga teman-temanmu. Ampuni juga suamimu, ampuni juga istrimu, ampuni juga orang tuamu, ampuni juga anak-anakmu. Kalau saudara berharap diampuni Tuhan juga, ya. Makanya bermasalah itu kalau orang pindah dari gereja, emoh aku bertemu dia lagi emoh. Untungnya Tuhan Yesus enggak gitu ya. Aku juga emoh ketemu gue. Nah, saudara kan emoh ketemu teman saudara yang bersalah. Nah, Yesus juga emoh ketemu kamu ya kita ya bersalah. Kalau kita tidak mau diperlakukan gitu di surga, ya jangan memperlakukan teman-teman kita, orang-orang di sekeliling kita, sesama kita seperti itu. Kasih jangan berubah jadi benci, seiring berubahnya waktu dan kondisi. Kita melihat kasih yang berubah-ubah. Saudara kalau mengenal kelainan penyakit bipolar disorder, silahkan nanti saudara ketik ya, bipolar disorder. Saya nangani persisten, jadi beberapa siswa konsultasi dengan saya, jadi dia mengalami ini sebenarnya gangguan mental. Kalau tidak ditangani, bersyukur yang kita tangani baik-baik saja. Tetapi penyakit ini saudara kalau tidak ditangani dengan serius, itu bisa menyebabkan si penderita bunuh diri. Bipolar disorder. Bipolar disorder itu kayak apa tuh saudara? Satu kali hari ini, jangankan hari ini, pagi itu bisa semangat, ketawa-ketawa. Sore itu bisa ngamuan, sewot, ngelukrup. Bingung orang-orang sekelilingnya. Itu masalah mental saudara, itu penyakit mental. Bipolar disorder. Saya yakin saudara, kasih Kristen yang berubah-ubah itu sebenarnya kita punya masalah. Itu penyakit rohani. Kita belum beres dengan Tuhan. Mengasihi tapi tidak pernah bisa seperti yang dimaui Tuhan. Makanya belajar dalam 1 Yohanes itu kan gitu. Kalau kamu mengasihi Allahmu yang tidak terlihat, belajarlah mengasihi saudaramu yang terlihat. Jangan ngomong mengasihi Allah yang tidak terlihat kalau kita gagal mengasihi orang yang terlihat di depan mata. Nah, yang di depan mata loh kita tidak bisa mengasihi, mana mungkin bisa mengasihi Allah yang tidak terlihat. Kan gitu. Itu ringkasan kitab surat 1 Yohanes ya kalau saudara baca. Nah, makanya penting sekali belajar mengampuni. Jadi jangan cari gereja yang kayak surga, carilah gereja yang sering mengecewakan saudara. Saya belajar loh saudara, menyiapkan diri saya nanti kalau kecewa. Saya sebagai anggota dulu sudah lulus ya, Pak Eko juga di Colomadu, kita pelayanan itu babak belur, konflik-konflik masalah. Tapi kita tidak pernah kecewa, tidak pernah mundur sama sekali. Tetap belajar mengasihi walaupun kondisinya terus berubah saudara. Di Tulungagung ini saya melihat beberapa waktu yang lalu sepanjang jalan ini ya Pemkab, belok kiri yang ke arah Apollo itu, wah bunga-bunga mekar. Bagus Ibu Nini itu paling senang. Ya ampun mas, bagus sekali pemandangan. Bu Nini anggar lihat bunga itu paling senang. Terus mesti ngomongnya apa? Bahagia itu ternyata murah ya mas ya. Iya, jadi bojo pendeta mesti murah-murah. Iya, jadi urus kembang seneng. Oh ya aku seneng banget di sana. Ya ampun bagus banget itu. Tapi sayangnya bunga itu hanya berapa hari rontok semua saudara. Kenapa kita ini kok enggak bisa mengasihi terus gitu ya? Karena kita nanti akan dituntut akhirnya hukum yang terutama, mengasihi Tuhan yang enggak terlihat tadi. Makanya pertama yang saya uplek-uplek, karena 1 Yohanes kesimpulannya itu, kalau kamu mau mengasihi Tuhan yang tidak terlihat, belajarlah mengasihi teman-teman saudara yang menyebalkan.
Kalau enggak bisa, waduh gagal. Enggak akan bisa saudara mengasihi Tuhan. Arahnya nanti kita masuk ke sana ya. Ya, selama kasih kita terhadap teman-teman seiman kita ini masih kayak bipolar disorder. Ya, tergantung kondisi wingi bermesam-mesem apik, iki perengat-perengut, iki jane piye to jane. Gitu ya. Mbok tanpa kondisi, mbok belajar mengendalikan diri, ya. Lah nek saya sebel bagaimana tuh Pak Tri? Sebel ngomongnya sebel. Konsultasi aja dengan kalau makanya perlu punya sahabat. Ya, di gereja itu perlu punya sahabat supaya sahabatnya ya rohani nasihatnya ya, wah aku lagi jengkel si A, jengkel si B, ada apa didengarkan. Ya. Tapi sebisa mungkin saudara-saudaraku kita seperti bunga yang terus mekar. Ya, supaya terlihat indah karena ini berhubungan dengan kesaksian. Nah, sebetulnya kasih itu, mengasihi itu sendiri sudah tindakan yang mulia. Karena apa saudara? Kasih itu diakui adalah puncak dari hubungan yang khas antara dua pribadi, entah itu teman, sahabat, kan ada kasih Pileo, ya, kerabat, storge, ada eros, ada pilea, walaupun tidak valid ya. Ternyata eros digunakan juga untuk kasih rohani ya. Ya. Tetapi secara umum kita mengerti, Mbok kita ini jadi kasih itu sudah sebetulnya kita kalau bisa mengasihi teman, sahabat itu sebenarnya ada sesuatu yang mulia di dalam diri kita. Itu kasih. Jadi kalau saudara bisa mengasihi orang itu, saudara yakin ada sesuatu yang mulia, sifat yang mulia dalam diri kita. Karena apa saudara dan saya punya kasih. Ya. Sayangnya cuma kasih itu kok berubah-ubah. Nah, kenapa kok berubah? Jawabannya adalah karena kita mengasihi dengan perasaan. Nah, mari sore hari ini kita meningkat. Kasih yang tertinggi itu apa? Mengasihi bukan karena kondisi. Kalau saudara mengasihi karena kondisi, kondisinya apa? Teman saudara hari ini mengecewakan, kata-katanya nyelekit, kemudian kita memutuskan membenci dia. Itu berarti kita ini mengasihi masih berpedoman dengan perasaan. Perasaan itu naik turun, kayak yoyo, kayak ombak. Naik tinggi, merosot lagi jeluk, naik tinggi, jeluk. Itu kalau mengasihi dan makanya saudara kadang-kadang begitu mengasihi tapi begitu membenci. Kenapa? Karena kita ini belum mengasihi sesuai Alkitab. Mengasihi Alkitab sesuai Alkitab, ya saudara simak aja di ayat yang kita baca. Kita terapkan juga ini kepada sesama karena sama saja. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal. Ini yang jarang diperhatikan. Jadi mengasihi yang tidak pakai perasaan itu dengan akal budi. Maksudnya apa? Dengan jiwa. Jiwa itu maksudnya apa? Buat keputusan. Buat keputusan dulu di dalam diri kita, aku akan mengasihi istriku. Aku akan mengasihi suamiku. Aku akan mengasihi orang tuaku. Aku akan mengasihi anak-anakku. Walaupun suatu saat dia mengecewakan saya. Suatu saat dia menyakiti saya. Nah, ini kasih yang dilakukan karena apa? Membuat keputusan. Ini yang nanti saudara bisa diharapkan Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu yang tak terlihat itu dengan segenap hatimu. Ini menggunakan perasaan memang. Dengan segenap jiwa, jiwa itu keputusan. Akal budi bernalar. Mengapa saya harus mengasihi istri saya? Saudara harus menemukan alasannya. Saya telah berjanji mencintai dia sampai mati. Mengapa saudara mengasihi suami saudara?
Karena saudara pernah sudah berjanji. Mengapa saudara mengasihi anak-anak saudara? Karena itu darah daging saudara. Dan firman Tuhan memerintahkan kasihlah anak itu pakai akal budi. Mengapa saya harus mengasihi mereka? Karena aku harus membuat keputusan, itu keputusan. Sehingga nanti ketika, kenapa gereja-gereja? Karena kita ini satu dalam Kristus, makanya saya harus mengasihi teman-teman di gereja saya. Sak pola-polai, sak meluka-lukainya dia saya harus mengasihi. Gitu. Makanya Yesus itu tuntutannya kasih, bukan kasihlah orang yang menyakiti kamu loh, itu masih mudah. Kasihlah orang yang menyinggung kamu, masih mudah. Di dalam Matius 5 ayat 44 apa? Burung metu. Matius 5 ayat 44, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Waduh, kita ini loh belum sampai musuh saudara, orang baru kesenggol, melukai sidik, wis berhenti kita mengasihi. Termasuk saya, harus bertobat. Makanya membuat kasih itu harus membuat keputusan. Kita harus membuat keputusan. Saya memutuskan untuk mengasihi. Karena apa? Akal budi kita harus punya alasan. Ya, alasannya dari mana? Dari firman Tuhan. Ya jelas lah. Karena Yesus memerintahkan. Lalu kasih yang tertinggi itu yang seperti apa? Nah, kalau saudara sudah bisa mengasihi sesama saudara, ya, lalu kasih yang tertinggi itu adalah mengasihi Tuhan. Terapkan kasih yang tadi saya ceritakan barusan untuk Tuhan. Ya, Tuhan itu tidak terlihat makanya. Nah, makanya saya sebut terutama, yang pertama dan terutama kasih yang tertinggi itu kepada Tuhan. Karena Tuhan itu tidak terlihat. Pertanyaannya, apakah kita bisa mengasihi pribadi yang tidak terlihat? Padahal 1 Yohanes berkata, kalau saudaramu yang terlihat saja tidak bisa mengasihi, mana mungkin mengasihi Tuhan yang tak terlihat. Makanya dari situ saya balik, kalau saya dan saudara kita ini bisa mengasihi Tuhan yang tidak terlihat, itu kasih tertinggi. Karena Tuhan tak terlihat. Ya tapi mana bisa Pak Tri saya mengasihi Tuhan yang tak terlihat. Akal budi kita kerja. Allah yang tak terlihat itu telah menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus. Sekarang dia terlihat. Jangan bilang tidak terlihat. Ya tapi kan sekarang Yesus di surga, itulah murid-murid Yesus. Dia hadir dalam pribadi Roh Kudus. Dia diam bersama-sama dengan kamu, kata firman Tuhan. Loh, kita berarti merasakan, iya. Saudara loh merasakan persekutuannya, bimbingannya, dekapannya, bisikannya. Pada saat saudara mengikuti perjamuan Roh Kudus, perjamuan kudus, saudara diberi mengalami persekutuan dengan kehadiran roti dan darah itu tubuh dan darah Kristus. Baptisan, pada saat saudara berdoa sebentar lagi, saudara mengalami persekutuan dengan Tuhan. Nah sekarang Tuhan itu real, jadi pribadi, betul-betul pribadi. Dia sudah pernah hadir, saksinya ribuan orang. Bahwa Allah itu benar-benar ada, bukan khayalan. Nah oleh karena itu sekarang kita bisa mengasihi Allah itu saudaraku dengan segenap hati kita ya. Nah itulah kasih yang pertama dan yang utama. Saya akan menutup ini saudara. Jangan saudara itu mengasihi seperti Simon. Simon orang Farisi itu mengundang Yesus makan di rumahnya. Yesus silahkan makan nanti malam di rumah saya. Yesus masuk ke rumah. Terus ada wanita berdosa bawa minyak narwastu yang mahal. Memecahkan itu, minyak narwastu menyiramkan di kaki Yesus dan mengusapi kaki Yesus dengan rambutnya. Air matanya netes karena dia merasa berdosa dan dia diampuni Yesus. Simon Petrus menertawakan Yesus. Simon Petrus itu simbol kita saudara. Kita ini mengundang Yesus tapi kurang ajar.
tidak hormat. Golek salah terus Yesus, Allah golek salah. Nek memang Yesus itu Allah mesti tahu nih wanita nakal. Yesus menengahi saudara. Allah itu berkali-kali dihakimi gitu kan. Kita itu sering menghakimi Allah. Kalau memang Tuhan itu baik, kalau Tuhan, Yesus itu diam. Setelah wanita itu mengusapi, Yesus berkata, "Wah, Simon, Simon, aku ingin bicara sama kamu. Kamu lihat wanita ini. Aku datang ke rumahmu, kamu mengundang aku. Kamu tidak membasuh kakiku." Wanita ini lihat, membasuh kakiku dengan air matanya. Membasuh kakiku dengan minyak. Kamu itu ngundang aku, masuk ke rumahmu, tapi kamu tidak menghormati aku. Ini kan banyak orang Kristen gitu, saudara. Kita ini mengundang Yesus, kemudian kita perlakukan seenak-enaknya. Ya kalau ada waktu kita sembah dia, kalau ada waktu kita layani dia, kalau pas kita mood, kita melayani, enggak mood ya enggak melayani. Ini mengasihi Tuhan itu dari keputusan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Oke, itu perasaan, pakai perasaan. Saudara boleh menyembah dengan menangis. Dengan jiwa-jiwa itu tempat pengambilan keputusan. Mengambil keputusan dari apa? Akal budimu. Amin.